Ini gengs, gue kasih full tutorial ke puncak Monas ya. Ayo teman-teman follow dulu. Jangan lupa subscribe juga ya. Buat kalian yang ke Monas bawa kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, motor dan mobilnya langsung masuk ke dalam parkiran aja. Kalau yang naik busway bisa turun di halte balai kota ya. Terus tinggal nyebrang, udah masuk nih. Ini pintu masuknya, udah. Motor dan mobil tuh sebelah kanan. Masuk juga lewat gate ini. Udah, kalau begitu masuk kita jalan aja terus. Nah, ini parkiran motornya tuh sebelah kanan tuh. Kalau parkiran mobil agak sebelah kanan, agak ke dalam. Udah, kita jalan aja terus nih sampai ke dalam nih. Sampai ketemu cosplayer, orang yang berpakaian kartun ini seperti yang kayak Doraemon, Spider-Man dan lain-lain. Sampai ketemu di sini ya. Nah, terus masuk lagi. Nih, dia nanti ketemu food court sama orang kios-kios jualan baju atau pernak-pernik di sini. Ini kita ke sini. Pokoknya ikutin jalannya aja. Ya, kalau kiri kanannya kios ya kita ikutin jalannya. Jalannya ke arah kiri ya kita ikut ke kiri aja, jangan terlalu jauh. Pokoknya potongannya lihat Monasnya di sebelah mana kan, dia kan Monas kan tinggi. Ya udah kita ikut aja sampai ketemu nih pintu masuk nih ada. Nah, di atasnya nih tulisan kayak spanduk gitu, pintu masuk. Udah, kita jalan terus lagi. Udah sampai ketemu gerbang nih, ada gerbang satu nih di sini nih, gerbang masuk dan gerbang keluar. Oke. Nah, City of Collaboration, Kota Jakarta. Ini. Tapi nggak ada yang jaga di sini. Emang kosong, nggak pernah ada yang jaga. Jadi beli tiket bukan di sini ya. Oke, kita masuk aja terus nih sampai sini. Nih jam kunjungan kawasan Monas, buka jam 6, tutup jam 4 sore. Ini berhubung gue udah datangnya sekitar jam 2 siang menjelang sore, jadi gue nggak sempat ke puncaknya Monas. Jadi saran gue sih lebih baik kalau mau ke Monas ini, kalau kalian mau ke puncak, datang pagi jam 8 atau jam 10 gitulah. Jangan sampai jam 12 nanti ujung-ujung selesainya jam 4 sore. Kalau bisa kita naik mobil listrik nih di sini nih. Namanya kereta wisata, Kerwis. Gua anterin kita ke loket pembelian tiket. Tapi kan berhubung ini udah sore, udah siang menjelang sore, udah jam 2, hampir jam 3 lah gua jalan ke arah Monas ini. Nah, jadi gua kan nggak bisa naik ke atas karena loketnya pembelian tiket udah tutup. Jadi gua cuma bisa jalan ke Taman Ruang Agung Medan Merdeka. Ini di kawasan Monas nih, udah deket banget nih. Cuman nggak masuk ke daerah loket aja, loket pembelian tiket. Nah, jadi gue cuman di daerah sini aja, udah main-main di sini aja sampai sore. Dan di sini kawasan sini jam 4 sore sudah ditutup, nanti ada petugasnya pada ngusir-ngusir kita biar kita masuk ke yang food court tadi. Akhirnya besoknya gue datang lagi nih di hari Minggu nih. Gue datang lagi, turun di sini ya, gue naik taksi online, gue turun di sini ya pas yang depan mau masuk ke MH Tamrin itu. Nah, kalau nanti lurus lagi agak ke kiri kan ke balai kota. Tapi enggak, kita turun di sini aja. Ini rute terdekat kalau kita naik taksi online atau ojek online. Nah, kita turun di sini udah masuk. Pokoknya turun di daerah yang banyak delmannya lah. Nah, terus kita masuk sampai ketemu yang kelihatan mobil listrik itu. Itu yang kemarin kan kita juga di sini kan. Nah, ini kereta wisatanya di sini nih, yang mobil listrik ini nih, yang bawa kita ke tempat penjualan tiket. Tapi karena masih sepi ini ya, gue datangnya sekitar jam 11.30 lah, siang hari kan. Jadi tungguin para penumpang isi dulu sampai mobilnya penuh nih, baru kita naik. 3 mobil langsung jalan. Udah begitu kita naik nih, nah, seru kan. Udah nanti dia bawain kita ke arah kiri, nanti muter, nanti sampai ke gerbang penjualan tiket. Tapi dia harus turun ke basement. Nanti kalau kalian beli tiket, nah kalau pulangnya juga bisa naik kereta wisata ini juga buat arah pulang nanti. Kalau kalian beli tiket ke Monas. Tapi pas pulangnya dia ada pengecekan tiket ya. Apakah kalian ada pergi ke dalam Monas, ke puncak Monas atau ke cawan Monas ya. Nah, dia cek dulu, oh kalau udah beli tiket berarti bisa naik mobil ini buat ke tempat tadi yang kita naik itu loh, yang di gerbangnya, yang arah balik ya. Harus beli tiket. Kalau nggak beli tiket nggak bisa naik.
Akhirnya kan kita sampai ke pintu masuk itu. Jadi kita jalan lagi, dia turunin kan di depan. Ya udah kita jalan terus turun ke basement. Kayak penjualan tiketnya ada di basement ini. Nah, kita turun satu lantai aja. Udah nanti sebelah kanan. Kiri juga ada kok, ada banyak loketnya. Waktu kunjungan ini setiap hari Senin libur ya. Loket penjualan tiket ini tutupnya jam 3 sore. Tapi untuk ke puncak ini ada sesinya. Satu sesi tuh 200 orang. Jadi sampai 7 sesi, jadi 1.400 orang. Akhirnya tiket gue keluar juga ini. Buat 3 orang di antrian 22 di sesi 7. Untuk ke puncaknya kira-kira jam setengah 3. Ke apa? Ke museum doang. Beda lagi. Ini kan udah sampai puncak. Udah semuanya itu. Oh, udah include semua ya? Semuanya. Oke, ya udah makasih ya. Beneran kan gue nggak bohong, kunjungan hingga ke puncak gue bayarnya 24.000 tuh, kali 3 orang 72.000. Gue bayarnya pakai QRIS GoPay ya. Nggak semuanya udah kerja sama, cuman GoPay aja kayaknya. Jadi kalau kalian nggak punya GoPay buat bayar QRIS, kalian harus beli Jakat, kartu uang elektronik keluaran Bank DKI dengan saldonya 20.000, bayar 45.000. Oke, tiket udah ada, saatnya kita meluncur masuk ya. Ya, kita lewat basement dulu nih. Nanti masuk terus sampai ketemu gate otomatis nih. Tapi ada yang jaga kok. Dia tanyain tiket kita apa. Jadi manual aja ini. Oke, berapa orang? Oke, sampai mana? Oke, kita langsung masuk lewat kiri aja. Nanti mbaknya yang catat aja. Ini total ada berapa orang. Ini jadi manual, masuk lewat sini kan. Udah kayak gini aja. Gak usah scan di gate-nya. Seperti biasa. Scan baru pintu terbuka. Gak perlu. Nah, begitu kita keluar dari basement, kita tuh mulai naik ke atas lagi. Nah, ini udah bener-bener udah di dalam pagarnya Monumen Nasional. Kita naik dulu, udah. Nah, ini udah di dalam bener-bener kawasan Monas nih. Beda kan sama kemarin yang hanya di pagarnya itu doang, gak bisa masuk ke dalam sini. Jadi di luar. Dia ini kan udah di dalam pagarnya. Kalau kemarin gue dateng kan di area luar, di luar pagar. Nah, ini udah sangat deket banget nih. Nah, cuman kita nanti masuk ke bener-bener di bawahnya Monas, ini namanya Museum Sejarah Nasional. Ini nanti kita masuk, ini ada museumnya nih. Langsung ke kiri aja, lewat diorama nomor 1 dulu. Sama ke kiri langsung, kita ke diorama 1. Mulai dari sini. Masyarakat Indonesia 3000 Masyarakat Indonesia Masehi dan Bersriwijaya abad ke-7 sampai 13. Ini Borobudur 824, ini udah Masehi ini. Dengan Waringin Sabta abad ke-11. Candi Jawi perpaduan Sivaisme dan Buddhisme 1292. Sumpah Palapa 1331. Ada perang Majapahit abad ke-14. Terusan Cina ke Majapahit tahun 1405. Perangan pesantren dan penyatuan bangsa abad ke-14. Pertempuran pembentukan Jayakarta 22 Juni 1527. Armada dagang Bugis abad ke-15. Perang Makassar. Oke, ke diorama 2. Diorama Sisilo. Perlawanan Patipura 1817. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Imam Bonjol 1821 sampai 1837. Banjar 1859 sampai 1905. Perang Aceh 1873 1904. Perlawanan Sisingamangaraja 1877 1907. Tempuran Jagaraga 1848 1849. Perang Paksa 1830 1870. Kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Ini 1879 1904. Kegiatan nasional 20 Mei 1908. Siswa 3 Juli 1922. Siswa 3. Orang 3 tadi dapat
Diorama sisi 3 mulai dari Muhammadiyah 18 November 1912, Perhimpunan Indonesia 1922, Sekolah Dokter Bumi Putra 1898 1926, Gul 1927, Pergerakan Pembebasan Massa dari Penjara menjadi seluruh Indonesia pada tahun 1926 dan 1997, tim pergerakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat akan tetapi dapat dituntas dengan kejam. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Romusia 1942 1945, 3 tahun. Ini loh Romusa loh. Kerja paksa. Pemberontakan tentara peta di Blitar 14 Februari 1945. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pengusaha Pancasila dan UUD 1945 18 Agustus 1945. Hari lahir Abri 5 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kegiatan gereja kantor pemadam proses penyatuan bangsa. Yang kelahiran kemerdekaan 1945 1949. Jenderal Sudirman 1948, pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Kembali ke negara kesatuan 1950. Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950. Ini Konferensi Asia Afrika 18 sampai 24 April 1955. Ini pemilihan umum 1955. Ini pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963. Hari Kesaktian Pancasila. Jadi itu 24.000 dewasa itu sudah termasuk museum. Jadi kita duluan sampai itu museum. Jadi gabung SPKI. Sisi 5. Konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok 1992. Integrasi Timur Timur 1976. Cuma 2 ini dioramanya. Sisi 6. Ini kosong nih. 1 kosong. Langsung ke yang ini. Cuma 1 aja. Alih teknologi 1995. Suasana museum nih. Jadi ada 6 sisi diorama ya. Begitu selesai berarti kunjungan kita di museum ini udah kelar semua. Mbak, kalau boleh tahu ini namanya apa ya? Museum Sejarah Indonesia ya? Museum apa namanya? Museum Monumen Nasional. Sejarahnya. Sejarahnya ya. Kalau udah selesai sini kemana? Ke atas? Naik Ke atas. Bapak itu sampai ke top, tapi masih lama katanya. oh, nah, Bapak ini aja Pak, ke ruang kemerdekaan. Lewat mana? Bapak naik, Tapi nanti jam 1 mulainya. Bapak bisa mendengarkan suara Bung Suara Karno. Bung Karno. Oh, Ya, proklamasi ya? proklamasi. Iya, Oke. Gitu. Ke sana habis itu yang cawan itu mana? Ya, nanti ntar ke puncak dulu, ke paling ujung dulu, baru ke Cawan. Oh. Jadi ntar di Cawan ke lantai 1 pakai tangga. Oke. Jadi Bapak dari lantai 1 ke 3 pakai lift. Ke ujung tuh Pak, ke ujung. Nah, turunnya ke lantai 2 ke Cawan. Oh, berarti habis dari yang Bung Karno, Ya, enggak, Bung Karno. terus kita Ke puncak. ke puncak ya, tapi Iya. masih lama. Iya, sesuai dengan jam. Udah ke puncak, nanti baru kita turun Iya. ke Cawan. Iya. Oh, setelah itu? Udah. Oh, udah tamat, selesai. Iya. Oh, ya udah, Bapak mau makasih ya. kesini lagi, terserah. Mau tiduran, terserah. Oke, sip. Makasih ya. Ya. Oh, naik sini Pak ya. Sini ya? Ya. Oh terus ya. Tulisannya ruang kemerdekaannya Pak. Ruang kemerdekaan ya? Iya. Naik langsung ke kanan ya? Iya. Ya udah. Hati-hati Pak. Makasih ya. Jadi ini kan baru jam 12-an lewat, belum jam setengah 1 lah.
Sedangkan gua ke topnya kan, ke puncaknya itu sekitar jam setengah 3. Soalnya gua di sesi 7 tuh di antara jam 2 sampai jam 3 untuk sesi 7-nya. Jadi gini gua mesti nunggu 2 jaman lebih. Emang pas beli tiket kita udah dikabarin katanya kira-kira pas naiknya nih setengah 3 nih, mau nggak? Jadi nunggu 2,5 jam lah katanya. Ya udahlah, udah nanggung juga gue datang ke sini, makanya ya udah gue beli juga tiketnya. Nggak apa-apa lah, nunggu lama juga nggak apa-apa. Jadi kembali seperti saran gue, kalau mau ke Monas ini datangnya pagi hari aja, jangan udah siang jangan sore, dan kalau bisa juga jangan siang juga, karena kuota kita udah diambil orang yang di pagi hari. Kan dia satu sesi 200 orang untuk naik ke topnya, ke puncaknya. Jadi sesi kita tuh udah diambil orang di pagi hari. Jadi kalau kita datang siang ini jam seperti gua ini jam setengah 12 datang aja masih dapat ke sesi terakhir di sesi 7. Ya kan capek nunggunya. Oke, sekarang gua sudah berada di tempat Bung Karno Proklamasi nih di daerah sini nih. Udah masuk ke sini seperti yang dijelasin sama Mbak sama Masnya tadi. Ya, ini daerahnya bulat juga, muter. Nomor antriannya 22. Nomor 22 masih lama ya? Sama nih sesi 5 juga. Apa tuh? Penuh tuh rame. Masih belum. Ini nanti jam setengah 3. Setengah 3 ya? Oke. Oh ibu ini udah lewat. Ini bagusnya ke Cawan dulu atau ke top dulu baru turun dari top? Karena kalau bapak kan bisa lama nih. Setengah 3 ya. Nah, itu udah terserah. Kalau Terserah. tadi itu udah terserah mau ke Cawan dulu, mau kemana Ini boleh. Cawan naik apa dia? Tangga. Tangga berapa? Jauh nggak? 66 tangga. 66 anak tangga. Oh, makanya tadi disaranin dari bawah tuh disuruh ke top dulu, Iya. baru turun kan nggak begitu capek. Ini di musim dulu boleh. Udah keliling. Atau mau ke Proklamasi udah. Ayo nunggu ke puncaknya berarti. Ini kan baru jam 1 kurang dan dia udah buka di sesi 6. Mulai antrian dari nomor 1 sampai 10. Jadi masih banyak waktu ini kebuang sia-sia nih. Akhirnya gua ke Cawan deh. Coba lihat-lihat aja, nggak apa-apa naik anak tangga 66 anak tangga. Ke puncak ini cuman sebenarnya antri lift aja. Liftnya tuh paling 7 sampai 8 orang nih. Ada satu penjaganya buat pencetin lift. Akhirnya gue sampai di Cawannya. Di Cawan tuh middle nih, setengahnya top. Nah, ini middle-nya kayak gini nih. Tuh. Ini Cawan nih, setengahnya nih. Habis dari 66 tangga. Masih antri kita di nomor 22 ini. Sekarang buka sesi 7. Akhirnya sesi 7 udah dibuka dan udah masuk ke antrian kita yang 22, udah diperbolehkan untuk antri lift di sini nih. Nah, kita sekarang antri lift.
Akhirnya di dalam lift nih, pencet ke lantai 3, ada petugasnya pencetin. Akhirnya kita kan sampai juga ke puncaknya Monas. Ini loh puncaknya Monas. Tuh. Ada 4 teropong di 4 sudut. Secara gratis bisa kita pakai untuk melihat kota Jakarta dari ketinggian 115 meter. Nah, kayak gini nih. Tuh, dipakai sama ADN ini. Gak apa-apa, tungguin dia aja dulu. Keren banget, bener. Melihat dari ketinggian 115 meter. Nampak apa? Seru. Nah, ini gue cobain teropongnya nih. Cuman gimana ya videonya ya. Mesti iseng dulu ini nih. Insert koin kayaknya harus masukin koin katanya nih. Nih ada koin nih, coba 500 rupiah nih. Tit. Baru kita pakai nih. Nggak bercanda kok. Gratis kok ini. Ini cuman iseng-iseng aja. Pura-pura masukin koin nih. Tapi seru sih nih, bisa lihat nih. Nih gua liatin tuh bus Transjakarta tau. Cobain aja 4 sudut berbeda. Cuman segini aja tutorial sampai ke atas. Terima kasih sudah menonton perjalanan ke Monas. Butuh 45 jam nih waktu yang dihabiskan. Ibu kalau keluar yang banyak delman di mana? Itu Di depan ya. Terus ini UPK Monas singkatan dari apa? Unit Pengelola Kawasan Monas. Oke. Oh ya, makasih ya. Iya.